رسول الله. Ada bulan 35 kali, berbagai bentuknya, ya ada bentuk mufrad, satu ada jamak, maka 22 surah dalam satu ayat. Sedangkan Al-Maidah hanya ada 4 kali pada 3 surah dalam 3 ayat. Ya, nanti saya sampaikan. Nah, kalian ibu, astagfirullah. Oke, nah nanti kita lihat ibu, ini kajiannya sudah agak detail ya ibu. 35 kata ini dengan berbagai bentuknya itu ada yang maknanya ibu yang menjadi pokok bahasan, ada yang tidak. Umul kitab ada 3 kali. Induknya kita itu Al-Fatihah. Ada umul qura, induknya kota itu Mekah di 3 kali. Ada kemudian tempat kembali, fa ummuhu, dan ibu kan tempat kembalinya anak. Ada apa kalau ngeluh siapa? Ibu. Minta apa-apa? Ibu. Karena itu ibu bersyukur, kalau apa-apa ibu. Tapi banyak ibu yang lupa. Apa gue? Apa mama? Harusnya bersyukur bu. Nah kalau nggak ibu mau kemana lagi anak kita bu? Ibu lain di langsung. Ya kan kalau anak apa ibu? Pak Umu karena itu tempat kembalinya anak. Apa mama? Alhamdulillah ibu akan menangis kalau anaknya nggak minta ke ibu. Jangan pulang tiba-tiba anaknya merengek. Aku ikut bibi. Coba ikut yang rewang bu dia minta nginep di sana. Itu sedih dia dengan aku, ternyata ibunya tidak menjadi tempat kembali anak. Jadi kalau ibunya tuh apa diminta itu alhamdulillah Pak Umu, ibu itu tempat kembali. Kadang-kadang juga saya terharu juga tadi lah ada mahasiswa mungkin bimbingan ya bu, padahal saya bukan pembimbing skripsinya. Bu doain ya bu, saya mau jadi sempro. Mahasiswa kadang-kadang ngirim WA begitu, bu doain ya, bukan anak sendiri tapi karena ke dosennya itu bu doain saya ya bu, saya mau jadi seminar proposal gitu. Itu bilang ke dosennya, bu saya mau doain ya bu. Kadang-kadang sudah lama nggak ketemu, lalu kemudian WA karena mahasiswanya kepada kita tuh rasanya tidak diingat dari ya bu, diingat. Sampai Ismail ketika akan disembelih siapa yang diingat? Ibu. Nah kita lihat ya ibu ayat yang membedakan tadi. Nah untuknya hal begini mungkin karena agak detail kita tidak terlalu menyampaikan, tapi kita ingat sini Ibu Musa diulang 5 kali. Nanti kita belajar keteguhan, kegigihan, ketakwaan. Jadi menjadi seorang ibu itu harus kuat. Dan sudah terbukti bu, ibu itu kuat. Coba bu, bapak dikasih bola 2 kilo ya bu, suruh gendong sehari kira-kira kuat kan? Ibu gendong anak 9 bulan, sabar tidak tengkurap bawa itu kan dengan segala macam itu kan, makanya ibu tuh wahnan ala wahnin, kuat, lemah meskipun lemah ibu kuat. Dan ibu tuh hidup untuk bagian anak. Meskipun nahan, pada pengajian gini ada kue dilihat nih, serangan anakku gak dimakan. Bapak-bapak nggak kira bu, wes maaf pulang nggak apa-apa wes. Ibu-ibu udah nggak dimakan, pada lapar. Ingatnya anak kan, dan memang beda bu. Saya ingatkan suami saya pulang bawa makanan 1. Ya minta yang namanya betul itu nggak bilang kalau belum makan dan air beli 2. Kalau kita kan nggak akan pernah bilang gitu. Meskipun bawa 1, ya sudah. Anak mau kita nggak akan pernah bilang kok nggak beli 2 tadi kan bapak-bapak kan tadi tuh harusnya bilang kamu beli 2 dan bapak beli 2 karena beda-beda psikologinya nggak sama ya bu. Ya baik. Nah ini ada Umi Musa, kemudian yang berikutnya ya ada kemudian Maryam, 4 kata, ibunda Isa, Siddiqah. Jadi ibu tuh harus membenarkan ayat-ayat Allah, membenarkan sunnah Rasulullah, dan hidup dalam rangka mengajak anak dalam kebenaran. Dan itu berat sekali ujiannya bu, karena Maryam itu memang ketika dirahim ibunya, oleh ibunya dinadarkan untuk menjadi hamba yang mengabdi kepada Allah. Ternyata yang lahir perempuan, karena selama ini kalau takmir masjid laki-laki kok perempuan bu. Makanya kan Laisa dakarukal usa ya Allah. Jadi kalau kita punya anak direncanakan ingin menjadi pemimpin di masa yang akan datang, menjadi hamba Allah. Jadi ketika mengandung dan dinadarkan untuk mengabdi kepada Allah, ternyata yang lahir adalah perempuan. Tapi tetap makanya Maryam tinggal di mihrab, tempat ibadah. Yang ngurusi siapa? Pamannya Zakaria. Dan kuasa Allah bu, di tempat Maryam ibadah itu selalu banyak makan-makan buah-buahan yang gak ada di sekitarnya. Maka ketika Zakaria datang, Anna Nabi Hadza dari mana? Hadza min fadli Rabbi, ini dari kemuliaan Tuhan. Karena kemudian Nabi Zakaria melihat bahwa
apapun diberikan oleh Allah. Maka Nabi Zakaria saat itu sudah berusia lanjut, istri sudah menopause, belum punya keturunan, lalu punya harapan. Maka membaca doa surah Al-Imran 38. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ibu kalau dengan punya keluarga saudara yang lama belum dikaruniai keturunan, ikhtiarnya ada dua. Kalau ikhtiar lahiriah, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Datang ke dokter segala macam untuk konsultasi. Tapi ikhtiar batinnya ada dua. Satu istighfar, dua baca doa Al-Imran 38. Insyaallah punya keturunan. Istighfar, karena dengan istighfar wa yumdirkum bi amwal wa banin. Orang istighfar akan diberikan rezeki, harta dan keturunan. Jadi rutinkan istighfar, baca doa Al-Imran 38, insyaallah akan diberi keturunan. Yakin dengan itu. Resepnya dua kalau dari Al-Quran, istighfar dan membaca Al-Imran 38. Oke. Lanjutkan ibu. Nah ini berarti ibu Maryam. Lalu Ummul Mukminin, ibu-ibunya orang beriman itu istri-istri Rasulullah. Kemudian ada 15 kata yang ini mengandung arti ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui, punya tugas reproduksi, dan ini berat dan tidak dimiliki oleh kaum laki-laki. Dan ibu juga diberikan rahim. Rahim itu apa nih? Peranakan. Artinya kasih sayang. Jadi mendidik anak kalau mau susah dengan kasih sayang, lemah lembut. Bisa nggak mulai besok ibu ngomongkan anaknya dengan menyanyi, dengan mijiti? Anak soleh, ayo bangun gitu ya nak ya. Kalau mamanya bangunkan ya nanya. Uminya kalau bangunkan kayak apa? Ya pada solehnya. Abi yang bangun tidak. Iya. Jangan lagu wajib dari pagi, lagu wajib sudah yang keluar. Karena orang susah itu jadi dengan lemah lembut. Dakwah Nabi itu lemah lembut. Maka nanti dengan amalkan ya ibu. Surah Al-Imran 159. Bagaimana kita bergaul, bagaimana kita mendidik anak, bagaimana kita berdakwah. Al-Imran 159. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Fabima rahmatin, hanya kasih Allah lintahum engkau berlaku lemah lembut. Jadi Nabi dakwahnya dengan lemah lembut. Kita jadi ikut dengan lemah lembut. Ayah juga dengan lemah lembut. Walaupun tampak dan lari dalam Nabi, kalau engkau berkeras hati, orang akan lari, akan menjauh. Dalam kita bergaul, mendidik anak, bermasyarakat, berdakwah, ketika menghadapi orang yang suka jengkelin hati, apa perintah Allah? Fa'fu anhum, maafkan. Ketemu orang yang jengkelin, nggak cocok, maafkan. Itu perintah agama. Harus maafkan apa usulnya? Wastaghfir lahum, maafkan. Ampuni dia nggak ngerti, makanya dia kayak gitu. Ya. Setelah dimaafkan apa ibu? Minta ampunkan. Kalau ada urusan, musyawarahkan. Wasyawirhum fil amr. Ada masalah apapun musyawarahkan. Dalam bermusyawarah mungkin ada beberapa orang tidak cocok. Tapi ketika ada suara terbanyak, terus itu dengan suara yang terbanyak. Yang nggak cocok nggak boleh bilang, aku tadi nggak setuju, nggak boleh. Laksanakan dulu apa yang semusyawarah. Faidah azam Allah, tawakal kepada Allah. Inallah yuhibbul mutawakkilin. Nanti ya kita kembali ke sini. Nah, ini fungsi reproduksi yang Allah amanahkan kepada kita semua. Baik. Nah, ini kan artinya apa Bu? Al-Um itu bisa ibu yang melahirkan, tidak melahirkan, yang punya, kemudian ada yang punya fungsi mengandung, melahirkan, menyusui, memberikan ASI. Orang ini seperti ibuan, kasih sayang, perhatian, akan berkorban. Tidak terbukti. Ibu sudah paling kuat. Coba dilihat di rumah. Kalau ayah sakit, masih bisa jalan Bu, roda kehidupan. Kalau ibu sakit, nah, ada susah ya. Kalau tinggal ibu tuh berat. Nah, suruh makan aja semuanya. Karena itu ibu tuh jadi tiangnya negara. Nah, jadi ibu itu berperan dalam pendidikan prenatal. Kayak ibu sudah lewat, kecuali dia masih ingin punya anak lagi ya ibu. Jadi perhatikan betul, jadi mendidik anak mulai dari berhubungan. Pertama dari mulai memilih pasangan. Lalu ketika kita menikah, lalu berhubungan dengan suami, kita membaca doa Bismillahirrahmanirrahim.
Ketika hamil makanan yang halal, makanan yang thayyib. Kemudian ketika hamil jaga perasaan, hatinya harus senang. Ketika hamil tingkatkan ibadahnya. Dengan begitu berarti memberikan pendidikan fisik, psikis dan spiritual. Nah, ketika anak dilahirkan, bacakan kalimat-kalimat thayyibah, berikan ASI, inisiasi menyusui dini, berikan nama yang baik, diakekahi. Kemudian ketika anak umur 10 tahun dihitankan, carikan lingkungan pendidikan yang baik, lingkungan rumah, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Sampai ada pepatah jar qoblat dar, tetangga baru rumah. Karena kita di lingkungan, bukan di rumah fisiknya saja. Karena kalau anak di lingkungan yang baik, otomatis memberikan pendidikan yang baik. Makanya ibu, kenapa anak kita beda-beda tergantung dengan lihat pada waktu menyandung tadi, ya. Tadi intinya apa? Makanya mendidik anak dengan ikhlas, mendidik anak dengan sabar, dengan kasih sayang, dengan keadilan, dengan kemudian lemah lembut. Nah, setelah postnatal juga, setelah melahirkan itu juga memberikan pendidikan fisik, psikis, spiritual. Kemudian apa yang dinamakan Allah mengembangkan potensi keibuan dalam rangka mendidik anak. Dan menjadi ibu harus jadi pembelajar, belajar terus menerus, tidak ada kata berhenti. Karena talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, menuntut ilmu dari buayan sampai yang lahir. Dan ibu harus cerdas. Dari ibu yang cerdas kan lahir anak yang cerdas juga. Nanti kita lihat kemudian peran penting seorang ibu. Oke, ya sudah, tadi kita lihat. Nah, kita lihat ini ibu. Nah, tentang pentingnya peran ibu dalam mendidik anak. Kita lihat profil anak Nabi. Yang pertama Ismail, yang kedua Kanan. Kenapa Ismail jadi anak soleh? Saya lihatkan surahnya sebenarnya ibu, surah As-Saffat 102. Dia dengan bisa menghafal, soalnya sudah hafal, cuma dia dengan bisa lihat. Jadi sebentar, surah As-Saffat, surah ke 37 ayat 102 ya. Kita lihat bagaimana salah satu bukti ayah yang soleh, ibu yang solehah dan mujahidah melahirkan anak yang soleh. As-Saffat 102 ibu. As-Saffat. Nah, bisa lihatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya besarkan fontnya. Kelihatan dan sudah kurang besar ya, sudah. Oke. As-Saffat. Besaran ya. Jadi ini yang menunjukkan kenapa penting peran ibu, karena sama-sama anak Nabi, satu soleh, satu durhaka. Nah, kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bisa kita baca sama-sama. Kelihatan ya bunda? Falamma balagha ma'ahu as-sa'y qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Kita tahu Nabi Ibrahim diuji sama Allah, tidak mudah untuk punya keturunan, menunggu waktu yang lama sampai kemudian menikah dengan Siti Hajar. Ketika sudah lama saya, ketika Ismail sudah sampai pada usia berusaha, bisa usaha atau remaja, Nabi Ibrahim berkata, ya bunaya, wahai anakku yang kusayangi. Jadi kata-kata ya bunaya terkandung makna menjadi orang tua harus sayang kepada anak-anaknya, isim tasbir. Jadi wahai anakku yang kusayangi, apa bahasanya bu? Ini araf firman. Tadi malam saya bermimpi. Nabi Ibrahim karena menghadapi anak remaja tidak otoriter, tapi dialog. Ani adbahuka, tadi malam saya bermimpi menyembelih engkau. Apa berkata Nabi Ibrahim? Fandur madatawa, bagaimana pendapatmu? Jadi berhadapan dengan anak kecil butuh keteladanan metodenya, butuh pembiasaan. Tapi bagi anak remaja dialog.
Kamu mau apa? Jangan pokoknya ikuti bapakmu, S2 gitu. Ikuti mae, nggak bisa. Apalagi cuma anak, zaman bapakku kayak gini loh, zaman mamaku kayak gini. Nggak laku bu, biar mau saya beda mah. Kan mesti gitu anak sekarang. Dan makanya kita diperintahkan mendidik anak untuk menyiapkan mereka yang besok akan datang. Kita ingat kata-kata Ali bin Abi Thalib. Alimu auladakum ghayra ma ullimtum. Didik anak tidak seperti yang kau dididik. Jadi nggak sama. Paling kamu kalau itu di zaman ini nggak ada zaman itu. Karena kan diciptakan zamannya nggak sama. Ibu mungkin ada yang alami dulu pernah khusus ngetik 11 jari bu. Zaman dulu dengan masih muda tuh kayaknya keren ya bu. Dari mana? Khusus ngetik 11 jari ASDR. Sekarang laku nggak bu ngetik 11 jari? Nggak laku. HP assalamualaikum udah keluar kata-kata assalamualaikumnya. Besok lagi bu nggak perlu ketek-ketek lampu nyala sendiri, ada sensor. Sekarang aja lah bu, dengan restoran itu nggak perlu cuci tangan pakai buka-buka, gini sudah sensor. Besok lagi dengan punya rumah, besok lagi kunci-kuncian, begini dari luar sudah buka pintu nih. Besok lagi dengan di toilet dengan tuh bu, dengan pipis sudah langsung bisa terekam berapa kolesterolnya, berapa asam sudah cukup, ada mesinnya sudah, nggak perlu lagi rem. Semua udah lengkap besok lagi. Nanti kipas angin nggak perlu nyalakan. Kipas angin nyala sendiri. Suara kita jadi sensor sudah. Mau sekarang aja makanan aja kan sudah lewat terbang sampai gimana. Jepang kan di lantai 7 nggak perlu lagi masa drone datang sudah bawa pesanan-pesanannya. Dengan baru tahu sekarang punya toko nggak perlu harus punya toko ya. Asal di HP sudah. Orang bekerja soal HP punya miliaran. Jangan sekarang Bu Jariah yang bisa membuktikan ya Bu Jariahnya hidup mengalami kok iso makanan laku, kok iso sekarang itu mana-mana sudah ada gitu. Zaman dulu bu kalau kita mau kue sesuatu, kue tertentu nunggu orang dari bandara baru punya, mau kue tertentu nunggu dari Surabaya. Sekarang di mana-mana sudah semuanya ada zamannya gitu. Nah, bagaimana pendapat? Jadi anak itu ditanya, bu jangan karpe mae to mae. Anak juga punya jiwa gitu loh. Apa-apa ikut bapaknya, kalau itu nggak boleh kan? Karena kita penguasa dan memaksa tadi. Coba bagaimana pendapatmu? Jadi dialog. Nah coba bu. Ya abadi almarhumah wahai ayanda, laksanakan kalau itu perintah Allah. Satajuni insya Allah nasobirin. So saya menjadi anak yang sabar. Ayah soleh, ibu soleh, anak soleh. Kalau ibu sekarang bu, dengan mau bu, anak cuma satu. Punya anak nggak mudah, mau dikurbankan kira-kira jelas apa enggak bu? Nggak gelap mesti mas, papi. Kalau bisa jangan anak kita ya, yang dikurbankan. Ini gelarnya mama ini diambil wes, kasihkan di sopo siapa yang mau anaknya dikurbankan ojo anak. Kan kalau kita loh punya anak cuma satu loh bu, mesti nggak ikhlas. Nah itu kan ayah pasrah, itu anak pasrah. Jadi ibu yang solehah mujahidah melahirkan anak yang soleh. Makanya ibu apa yang dikerjakan oleh Siti Hajar ketika Ismail habis melahirkan Ismail, menangis butuh air, bersungguh-sungguh mencarikan air. Dari lari ke sofa nggak ada, ke marwah nggak ada, ke sofa ke marwah 7 kali. Diabadikan dalam sa'i rukun haji dan umroh. Artinya apa ibu? Orang kalau mau sukses dunia akhirat harus sa'i, kerja keras. Kerja keras dimulai dari mana? Dari sofa, kesucian hati, niat yang benar, agar sampai ke marwah menjadi manusia yang ideal. Itu luar biasanya. Makanya ibu yang soleh menentukan anaknya ke surga. Nah sekarang lihat, kenapa kan anaknya Nabi Nuh kok menjadi anak durhaka? Kita lihat ibu surah Tahrim, surah ke-66 ayat 10. Sebentar ibu, saya mohon maaf, saya diberi waktu sampai jam berapa ya? Sedikit lagi nggak apa-apa ya, kelamaan ya? Nggak apa-apa, sedikit lagi boleh ya? Sampai jam berapa ini saya mohon maaf? Ayat 10 kita lihat. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah ini bu, ayat yang menjelaskan bahwa istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut itu adalah pengkhianat. Nah ini itu dasarnya. Oke, dari masyarakat wajib kita baca sama-sama. Daraballahu mathalan lil ladina kafaru imra'atan Nuhin wa imra'atan Lut kanata tahta 'abdaini min 'ibadina shalihaini fa khanatahuma falam yughniya 'anhuma min Allahi min syai'.
minallahi syai'an wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Allah masalah Allah memberikan perumpamaan dari yang kapal bagi orang kafir. Imra'atanu, istrinya Nuh, yaitu Wahilah kalau saya tidak keliru, wa imra'atanu dan istrinya Lut Wahilah. Kanata keduanya tahta abdaini di bawah hamba Allah min ibadina dari hamba-hamba kami sholihain yang saleh. Fahanatahuma tapi keduanya mengkhianati para suaminya. Falam yughni'an maka tidak berguna dari mereka apapun dari Allah. Apa bu? Waqila dukhula dikatakan bagi keduanya masuklah annar neraka ma'adahilin bersama orang masuk neraka. Na'udzubillahim dari. Nah kita lihat kemudian apa yang terjadi pada Nabi Kan'an. Ibu buka surah Hud ayat 42 sampai 43. Surah Hud surah ke-11 ayat 42 sampai 43. Masyaallah 42 sampai 43 44. Oke. Nah, coba Bu, ini. Tadi ketika Nabi Ibrahim ingin menyembelih anaknya, menanyakan bagaimana pendapatnya, anak soleh mengatakan lakukan ayat Allah. Sekarang gantian Bu, ketika terjadi banjir bandang yang sudah gelombang airnya hampir mencapai gunung, Nabi Nuh bilang ke anaknya, ayo Kan'an, naik ke sini, naik perahu. Apa kata anaknya? Aku nggak mau naik ya, aku mau naik ke gunung. Coba diselamatkan tidak mau, ya karena tadi anak yang lahir dari ibunya. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Kita baca Ibu. Wa hiya tajri bihim fi mawjin kadhibali wa nada qulubun ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya kam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma' qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim wa hala bainahumal mawju fa kana minal mughraqin. Singkat cerita, ketika sudah sampai air itu tinggi, Nuh bilang, wahai anakku, ayo naiklah bersama kapal bersama kami. Kamu jangan menjadi orang yang kafir. Aku tidak akan naik, aku akan naik ke gunung. Apa kata ayahnya? Tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali yang mendapatkan kasih sayang dari Allah. Akhirnya Kan'an termasuk orang-orang yang tenggelam. Jadi peran penting ibu, kenapa ibu kita bisa lihat dari dua profil anak Nabi, yaitu satu Ismail, satu Kan'an. Lihat ibunya. Dalam dunia yang lain kita bisa lihat Imam Syafi'i yang menjadi imam madhab yang banyak dipakai oleh umat Islam di penjuru dunia, itu kan tidak punya ayah, anak yatim. Siapa yang berperan membesarkan dirinya? Ibunya. Ibunya bekerja keras untuk kemudian memanggil guru-guru mengajarnya di rumah. Kan tidak murah, kan ada biaya untuk menjadikan anak menjadi anak pintar, gitu kan, anak soleh. Maka 7 tahun kemudian hafal Al-Quran, kemudian menjadi imam madhab. Kalau ibu lihat dari dunia barat, ibu tahu kisah Thomas Alva Edison. Ibunya nggak terima kalau kemudian oleh gurunya dibilang anaknya tidak pintar untuk bersekolah. Maka ibunya berjuang dengan kemandiriannya, anaknya juga berjualan untuk kemudian menjadikan rumahnya sebagai tempat pembelajaran. Sehingga rumahnya jadi lab. Kemudian Thomas Alva Edison punya banyak paten termasuk penemu listrik. Jadi anak kita tuh diberikan kesempatan dia untuk berekspresi. Anak kita banyak menderita lahir batin. Coba ketika anak kita mulai melukis, gambar apa nak? Gambar pesawat. Kalau orang tua bilang, bagusnya pesawatnya, insya Allah anaknya bunda besok menjadi seperti Habibie. Tapi yang lain kan enggak, jelek, rusak kamarnya segala macam kan. Lalu anak kita ketika ingin jadi chef, dia ngomong sendiri, bunda mau buat nasi goreng. Nasi goreng artinya dia, alhamdulillah, ayo nak, bunda mau beli nasi gorengnya. Kamu lagi masukin apa sekarang? Nasinya. Serang-serang saya, padahal nggak ada barangnya, betul
itu ibu udah harum, sudah harum. Masukkan apa lagi nak? Telur. Udah selesai kok. Kita gitu kalau dia nggak nangis mendianggap orang gila kan anaknya. Ini ibu udah mau bayar berapa harganya nak? Pura-pura kayak gini. 10.000 uangnya. Ibu juga menerima dia memberikan kambingnya dengan sungguh-sungguh. Ibu terima tuh. Enaknya nasi goreng spesial. Kita baca doa dulu nak ya. Bunda mau makan ya nak ya. Enak. Itu anaknya bahagia bu lahir batin. Karena banyak anak yang menderita karena tadi nggak didukung ketika dia berimajinasi. Sama jadi anak itu banyak menderita. Makanya tadi yang sama anak. Karena suka sekali kita tidak tidak hidup dengan dunia dia. Ya, jadi biar aku berbahagia gitu loh bu. Nah, makanya itu harus selalu belajar dan belajar. Dan juga harus mengetahui bahasa anak ya bu. Mama ini kepo, apa kepo? Kan sekarang banyak bahasa anak yang kita nggak tahu ya. Belajar itu mama ini kepo aja ya. Gitu ya. Ya, ibu juga harus belajar juga tidak gaptek karena anak-anak kita bukannya buat HP ya. Mamanya harus cerdas. Belajar terus ya. Baik ibu kita lanjut. Nah. Dan ibu di dalam psikologi ya, ibu disebut dengan attachment object lekat. Karena tuh anak tuh bergantungnya sama mama. Maka dari Pak Umuh yang dituju. Jadi bersuka kalau ibu dituju dan dimintai terus, alhamdulillah. Ternyata didengar artinya berperan untuk kehidupan anak. Dan nanti kalau ibu sudah punya anak yang jauh-jauh ya bu Jariah ya, ketika mau jauh, mama, manggilnya mama Pak Umi apa bunda? Umi, Mi doain ya Mi ya, anakku mau kan sih dengar ya, minta doa Umi ya, Mi doain ya, anakku mau misalnya sekolah, aku mau kerja, tandanya yang adalah Uminya ya. Ibu berperan dalam pendidikan awal, jadi karena itu ibu memang ketika ibu bekerja harus bekerjasama boleh dengan bapak, dengan ayah, atau siapa yang di rumah, ada supaya anaknya tidak kehilangan peran ibu. Ibu menjadi model, pendidik, konsultan, sumber informasi. Nah, pendidik kan harus pintar bu. Konsultan tentang konsultasi, jadi ibu harus paham informasi. Berarti harus banyak membaca, harus banyak tahu. Sehingga dia ditanya apa bisa. Dan harus menjawab ingin tahuan anaknya. Oh mohon maaf ini. Kemudian, nah ini ya ibu sebagai attachment object. Kemudian nah ternyata ibu kalau anak kehilangan peran ibu itu yang mengalami disebut dengan deprivasi maternal. Anak yang kehilangan peran ibu bisa jadi memang tidak ada ibu, atau anak yang di rumah sakit. Karena mohon maaf ibu, ada rumah sakit yang ketika anak opname itu nggak boleh ada orang tuanya, ada ya di beberapa rumah sakit tertentu nggak boleh didampingi orang tua, ada. Di Jogja tuh ada salah satu rumah sakit yang nggak boleh ditungguin oleh orang tua. Itu kan malah tambah sakit sebetulnya, harusnya ada pendampingan orang tua. Atau anak yang diabaikan, ada juga ibunya, tapi ibunya nggak ngerti pendidikan anak, jadi sama saja anak tidak punya peran ibu. Apa katanya ibu kalau anak kehilangan peran ibu yang terjadi? Akan terhambat perkembangan intelijensinya, mentalnya lemah, fisiknya juga lemah ketika ibu tidak berperan dalam memberikan pendidikan kepada anak. Dan kemudian nanti anak akan menyimpan pada dia usia remajanya. Nah, itu yang dirahmati Allah. Kemudian kita lihat ini. Almarhum Dadang Nawari menyampaikan akan terganggu perkembangan kepribadian, mental intelektual, emosinya, bahkan nanti kalau dewasa akan memperlihatkan perilaku yang menyimpan karena kekurangan tadi perhatian dari ibu objek lekatnya tadi, deprivasi maternal. Nah, jadi ibu yang dirahmati Allah, Al-Quran sebagai pedoman hidup kita memberikan perhatian yang cukup pada ibu dengan kata-kata al-um dan al-walidah, tapi berfungsi menjadi ibu yang menjadi teladan, yang melahirkan pemimpin-pemimpin umat di masa yang akan datang. Ibu harus ikhlas, ibu harus siddiqah, ibu harus pejuang. Kita belum melihat satu persatu ya ibu, tapi bahwa ibu harus punya sifat gigih, pejuang, kasih sayang, dan mendidik anak juga perlu dengan iringan doa. Kalau ibu lihat di Al-Quran ada 4 doa, saya kira itu yang bisa ibu panjatkan agar anak kita kalau kita jadi pada yang sakinah dan anak soleh dan solehah. Yang pertama kali Ali Imran 38.
Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Yang kedua surah Ibrahim ayat 40, surah 14. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ketiga As-Saffat ayat 100, Rabbi habli minas sholihin. Jadikan ya Allah saya, anak keturunan saya menjadi orang yang soleh. Bukan sekedar namanya Bu Soleha atau punya suami Pak Soleh, tapi kita punya predikat soleh dan soleha. 24 jam musuh dunia mendoakan kita ketika tahiyat wa ala ibadillahis sholihin. Orang soleh didoakan manusia di dunia masih selalu kita sholat. Dan yang terakhir Al-Qur'an ayat 74. Ada saya keliru, Al-Qur'an ayat 25 yaitu ayat 74. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan ibu bahwa ibu itu punya peran yang penting, terutama di usia anak usia ini. Ibu berperan sebagai diri dan role model. Kemudian mendidik anak itu harus dengan keteladanan, pembiasaan, kasih sayang, lemah lembut, bercerita, bermain, itu diantara metodenya. Dan ibu untuk menjadi seorang ibu ya harus persiapan sebelum nikah. Untuk anak kita menyiapkan agar menjadi seorang ibu, menguasai ilmu agama, menguasai kemudian ilmu psikologi anak, ya, tentang psikologi anak termasuk psikologi suami istri, lalu punya bekal ilmu komunikasi, ilmu psikologi, dan menyiapkan anak kita dengan bekal untuk masa depan. Jadi mendidik anak itu nanti ibu harus punya bekal pendidikan akidah, ibadah, akhlak, dan bekal yang nanti akan hidup pada masanya, agar dia tidak menderita dunia dan akhirat. Memilih jodoh yang berkualitas sesuai dengan aturan agama, pernikahan yang islami, selalu terus belajar dan belajar. Dan kemudian ibu yang dirahmati Allah, karena itu sebagai ibu harapannya semoga kita dikaruniai oleh Allah kekuatan untuk mengemban amanah sebagai seorang ibu. Tidak mudah. Kemuliaan ibu tidak ada dibanding ayah, itu berbanding lurus dengan tugas dan tanggung jawabnya. Nanti hanya belum sempat saya lihatkan semua ayatnya dengan hadisnya, kita lihat nanti. Kemudian ibu dapat melahirkan pemimpin umat dan mengantar mereka ke pintu surga. Nah, semoga kita juga bersama-sama. Dan bagi seorang ibu harus menyiapkan dengan sebaik-baiknya agar peran ibu bisa terwujud. Bagi semuanya harus membantu agar ibu bisa menjalankan perannya menjadi pembangun, pelahir, pemimpin umat di masa yang akan datang. Nah ini yang terkait kajian kita. Nanti ibu ini saya kirimkan saja, ini sebetulnya sudah RKJA Rukun Kifayah Janais Al-Firdaus. Dan ibu catatan terakhir saya harus menghafalkan soal Yunus 1-11 ya, agar semua masuk surga Firdaus, sudah tertinggi ya, ini catatannya. Jadi anggota RKJA wajib hafal Al-Yunus 1-11. Karena itu syarat 7 sifat agar masuk surga Firdaus. Saya baca sebentar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lis-zakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ittaqa wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Semoga semuanya bisa surga Firdaus ya. Itu disifat jangan hafal ya Bu. Al-Yunus 1-11. Demikian yang ada Allah sedikit kita belajar bersama. Tentu mohon dimaafkan bila ada salah khusus, salah kata. Jika semua dari Al-Quran dan Sunnah, kita semua menjadi hamba Allah yang mengimani, mengamalkannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.